terlihat pasak belakang dan pasak depan tenda sudah tercabut dari dalam tanah, dan kondisi tenda yang sudah tidak karuan membuat Andi terdiam. Ia terpaku melihat pemandangan di depannya, begitu juga dengan Lucky. Sekar dan Ica pun tidak dapat memberikan penjelasan tentang apa yang sudah terjadi. Mereka hanya terdiam, menatap tenda mereka. Sekarang jam berapa? Jam 4 lebih. Ayo kita turun sekarang. Seketika semuanya bergegas mengemasi barang bawaan mereka dan melipat kembali tenda mereka. Mereka selesai pukul 04.35. Saat mereka bersiap untuk turun, terdengar suara azan berkumandang dari HP Andi. Subuhan dulu aja yuk, sekalian minta pertolongan sama yang di atas, supaya perjalanan pulang kita bisa selamat sampai di rumah. Semua menuruti perkataan Andi. Mereka menunaikan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah-tengah rakaat terakhir, tiba-tiba saja sosok wanita itu muncul kembali, berdiri di sebuah pohon tepat di sebelah Sekar. Sekar melirik pada sosok itu, sosok wanita mengerikan yang menyebabkan dia dan Abimanyu terjatuh. Sekar benar-benar sudah tidak khusyuk lagi menjalankan ibadahnya. Dan saat mereka sudah selesai menunaikan sholat subuh, Sekar kembali melihat pada posisi di mana sosok itu tadi berdiri. Sosok itu sudah tidak ada. Dan sepertinya hanya Sekar sendiri yang melihat sosok itu, karena teman-temannya terlihat biasa saja. Mereka mulai berjalan turun menyusuri gunung. Sesampainya di pos penjagaan, mereka melaporkan kepulangan mereka, lalu mengambil sepeda motor dan berkendara pulang. Mereka sampai di rumah Abimanyu sekitar pukul 09.00. Abimanyu menggelar sebuah tikar yang cukup besar di ruang tengah rumahnya dan mempersilahkan teman-temannya untuk beristirahat. Loh, bapak ibumu pada kemana, Bim? Lagi pada ke Jakarta. Kamu sih kemarin gak kesini, jadi gak tahu. Udah, ayo pada istirahat, jangan ngobrol terus. Mereka semua tertidur dengan nyaman, tidak ada lagi yang mengganggu atau membangunkan mereka. Sampai tiba-tiba HP Sekar berdering. Sekar meraba-raba mencari ponselnya. Setengah terpejam, ia melihat ke layar HP. Ternyata ibunya yang menelponnya. Setelah selesai berbicara dengan ibunya, ia melihat jam di layar HP-nya sudah menunjukkan pukul 11.00. Ia membangunkan Ica dan teman-temannya. Ia lalu mengajak Ica untuk pulang. Setelah sampai di rumah, Sekar kembali melanjutkan tidurnya. Sore harinya, saat Sekar masih terlelap, ia dibangunkan oleh Vira, adiknya. Mbak Sekar, dicariin Mbak Ica tuh. Ah, ngapain sih? Mbak masih ngantuk. Kar, cepetan bangun. Cowok yang kemarin kamu ceritain, dia ke rumahku nyariin kamu. Sekar langsung terbelalak, dan seketika ia langsung terbangun. Kok bisa sih? Usir aja lah, Cak. Dia bilang ada yang mau dia omongin sama kamu, Kar. Katanya penting. Udah, pokoknya kamu harus ikut aku dulu sekarang, biar urusannya clear. Dengan enggan, Sekar mengikuti Ica. Di rumah Ica, laki-laki itu sedang duduk di ruang tamu, ditemani oleh ibunya Ica. Ada apa ya? Tanya Sekar dengan nada ketus. Ica pun mengisyaratkan pada ibunya untuk masuk ke dalam
supaya mereka bertiga bisa menyelesaikan masalah dengan lebih leluasa. Saya Munif. Sebenarnya saya mau minta maaf dulu sama Mbak Sekar. Ucap Munif dengan sangat sopan. Minta maaf buat apa ya? Ica sampai mencubit paha Sekar karena sikap Sekar yang terus-terusan ketus kepada Munif. Sekar pun mengulangi pertanyaannya lagi dengan lebih sopan. Minta maaf untuk apa ya, Mas Munif? Ya, saya tahu Mbak. Kemarin sempat ketakutan karena saya ngikutin Mbak. Mbak Ica udah cerita kok. Sekar sontak langsung mencubit Ica dan memelototinya. Sebenarnya gini Mbak, ada hal yang saya tanyakan dan saya sampaikan. Hal apa ya? Apa Mbak sekarang ini sedang diganggu? Maksudnya? Tanya Sekar heran. Maksud saya, apa akhir-akhir ini Mbak Sekar sering melihat penampakan? Maaf, kamu tahu dari mana? Kamu yang cerita ya? Bisik Sekar pada Ica. Ica menggoyang-goyangkan tangannya, memberi tanda pada Sekar bahwa ia tidak mengatakannya. Sebetulnya bisa dibilang saya ini punya kelebihan yang enggak dimiliki sama semua orang. Maksudnya, kamu bisa ngelihat hantu? Tebak Sekar. Ya, semacam seperti itu, Mbak. Terus, apa hubungannya sama saya? Sebenarnya waktu kemarin ketemu sama Mbak, di jalan dekat sawah itu, saya lihat ada yang ngikutin Mbak. Maksudnya Kunti. Jadi Mbak udah lihat? Sebenarnya saya jarang sekali mau berurusan dengan orang lain kalau ada yang mengalami seperti Mbak Sekar ini. Tapi karena kebanyakan mereka pada nggak percaya Mbak. Terus kenapa kamu sampai mencari saya? Saya lihat dia suka sekali sama badan Mbak dan dia ingin masuk Mbak. Saya lihat Mbak nggak akan kuat. Jangan-jangan dia yang ganggu kamu kemarin, Kar. Iya mungkin aja, Cak. Terus aku harus gimana, Nif? Sekar mulai melunak pada Munif. Ia menyadari apa yang menimpanya kemarin bukanlah hal yang sepele. Hal yang lebih buruk mungkin akan menimpanya. Mbak harus dibersihin. Caranya gimana? Mbak bisa nggak ke rumah saya? Mbah saya bisa bersihin. Munif mengeluarkan selembar kertas dan menulis alamatnya di kertas tersebut. Lalu memberikannya pada Sekar. Setelah itu, Munif berpamitan dan pergi meninggalkan rumah Ica. Sekar menyimpan kertas yang Munif berikan. Ia akan melakukan pembersihan itu, tapi sepertinya bukan besok. Ia berpikir, sepertinya Abimanyu juga harus melakukan pembersihan itu, karena Abimanyu pun ikut diganggu oleh sosok itu. Jadi Sekar memutuskan untuk menemui Abimanyu dulu. Keesokan harinya, mereka berenam berkumpul kembali di rumah Abimanyu. Sekar menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Munif dan apa yang Munif bicarakan. Awalnya Abimanyu tidak mempercayainya, tapi fakta bahwa Munif mengetahui kalau Sekar sedang diganggu oleh sosok kuntilanak yang hanya 6 orang itu yang tahu, membuat Abimanyu berpikir ulang. Jadi itu yang bikin kamu diganggu, Kar? Menurutku sih gitu, Ndi. Tapi kamu gak penasaran, Kar, awal mula dia bisa ngikutin kamu dari mana? Gak tahu juga sih, Lok. Kemarin aku gak nanya. Yah, gimana mau nanya? Orang Sekar aja judes banget sama Munif.
Sekar tertawa mendengar ocehan Ica. Ia mengingat kembali bagaimana ia sempat berpikir yang tidak-tidak kepada Munif. Ya udah, ini gimana? Mau ke sana kapan? Tapi menurutku, kayaknya enggak cuma Sekar sama Abimanyu aja deh yang harus dibersihin. Maksudnya kita semua juga harus dibersihin gitu. Ya kan kita semua juga termasuk diganggu lah waktu di gunung. Ya juga sih. Ya udah, pada setuju nggak kalau kita semua ikut ke sana? Tanya Sekar pada teman-temannya. Ya aku sih nggak masalah, mau-mau aja. Yang lain gimana? Setelah semua setuju dengan usul Hafidz, hari itu mereka semua berkunjung ke rumah Munif. Setelah sebelumnya Sekar sudah menghubungi Munif via telepon. Di rumah Munif, mereka bertemu dengan Mbah Darmin. Walaupun usianya sudah lanjut, tapi beliau masih terlihat bugar dan sehat. Setelah memperkenalkan diri mereka satu-satu dan mengatakan maksud dan tujuan mereka, Mbah Darmin kemudian mengajak mereka untuk duduk di ruang tengah. Mereka duduk melingkar di lantai. Setelah mencatat nama dan bin atau binti mereka semua, Mbah Darmin menyuruh Munif untuk menyediakan 6 gelas air yang diletakkan di depan Mbah Darmin. Mbah Darmin mulai membacakan lantunan ayat Al-Quran. Sekar dan yang lainnya mengaminkan setiap ayat yang diucapkan oleh Mbah Darmin. Sekitar setengah jam berlalu. Mbah Darmin mempersilahkan Sekar dan yang lainnya untuk meminum air tersebut sampai habis. Dan jika masih ada gangguan lagi, Mbah Darmin dengan senang hati mempersilahkan mereka untuk kembali mengunjunginya lagi. Setelah semua selesai, mereka berpamitan dan pulang. Setelah prosesi pembersihan hari itu, Sekar tidak lagi diganggu oleh sosok kuntilanak itu lagi. Namun, ia tidak lagi berani untuk mendaki sampai sekarang.